Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video kali ini, saya akan mempraktikkan salah satu modul di pendidikan guru penggerak. Di samping saya ada rekan sejawat yang nanti saya akan wawancara pra observasi, kemudian observasi dan pasca observasi. Nah, tidak usah berlama-lama, kita lihat video praktek bagaimana pelaksanaan pra observasi. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabarnya Pak Usaini hari ini? Alhamdulillah sehat ya Pak. Seperti yang kemarin sudah kita janji bahwa hari ini kita akan coba melakukan observasi. Tapi sebelum observasi kita akan melakukan tahapan pra dulu, nanti baru kita akan observasi. Nah, sebelumnya kita udah diskusi-diskusi kecil juga mengenai pra observasi kita ini. Jadi ini saya sampaikan bahwa pembicaraan kita semua hari ini akan direkam. Mohon izin kiranya supaya nanti tidak ada masalah di kemudian hari karena ini bahan untuk pembelajaran. Nah, rencana nanti Pak Usaini itu ngajar di kelas berapa ya rencananya? Kelas 3 IPS. Kelas 3 IPS. Ya, 12 IPS. 12 IPS. Oke. 12 IPS. Nah, mata pelajaran sejarah ya, tentunya sejarah ya. Sejarah Indonesia. Baik, Pak Usaini, rencana Pak Usaini ini apa tujuan pembelajaran yang nanti Pak Usaini akan capai di kelas 12 IPS ini? Ya, insya Allah nanti kalau tercapai, itu diharapkan siswa dapat memahami, karena temanya tentang demokrasi liberal, jadi diharapkan siswa dapat memahami tentang demokrasi liberal di Indonesia, terkhususkan keadaan politik dan keadaan ekonomi Indonesia pada masa demokrasi liberal. Khususnya politik dan ekonomi ya? Politik dan ekonomi. Politik dan ekonomi. Oke. Ini tujuan pembelajaran sudah kita dapat nih. Kira-kira nih rencana area pengembangan yang target untuk peserta didik atau untuk murid ini kan mengenai demokrasi liberal ya, khususnya politik dan ekonomi. Berarti ini nanti areanya ya ke politik dan ekonomi tadi itu ya. Okay. Jadi kalau politik dan ekonomi ini nanti mengarahnya bagian yang mana ini di politik dan ekonominya ini? Nanti diharapkan siswa itu mampu mengembangkan atau mengaitkan dari materi yang dia pelajari tentang ekonomi dan politik dengan keadaan politik dan ekonomi sekarang yang akan menjadi acuan perbandingan, di mana pastinya ada titik positifnya dan juga titik negatifnya, dan juga nantinya menjadi sebagai rujukan kepada siswa seandainya dia melanjutkan ke perguruan tinggi, apalagi dia mengambil jurusan yang berkenaan dengan sosial budaya, itu menjadi suatu patokan untuk referensi pembelajaran dia selanjutnya. Oh, baik. Saya pikir ini luar biasa areanya yang udah
Pak Usaini rencanakan, ya artinya mengaitkan antara politik dan ekonomi waktu zaman demokrasi liberal dengan kondisi keadaan sekarang ya. Ya, Oke. Baik. Nah, nanti kira-kira strategi mengajar yang Pak Usaini akan lakukan di kelas itu gimana? Ya, nanti mungkin ada beberapa strategi yang akan coba saya lakukan. Mungkin yang pertama, membuat siswa ini ada suatu kegiatan dalam pembelajaran sehingga terjadinya interaksi antar siswa dalam suatu kelompok, di mana mereka akan melakukan diskusi-diskusi tentang materi ini, yang nantinya diskusi itu akan dipresentasikan ke depan kelas. Itu yang pertama. Dan nanti ke depannya di pertemuan kedua, saya dan siswa mungkin insya Allah akan melakukan kunjungan wisata belajar, kunjungan wisata belajar, oke. Ke tempat-tempat yang ada hubungannya dengan materi, misalnya museum, perpustakaan, dan ke gedung-gedung pemerintahan, yang supaya siswa akan melihat langsung dari materi yang dia belajar di kelas dengan kenyataannya di lapangan. Oke, baik. Terima kasih Pak Us, ini luar biasa jawaban yang sudah disampaikan. Terus ini berarti kalau kita simpulkan metodenya berarti metode diskusi ya. Metode diskusi. Oke. Diskusi, terus kemudian kalau penilaiannya berarti keaktifan diskusi berarti ya. Iya, keaktifan diskusi. Selain keaktifan diskusi ada lagi rencana sistem penilaian yang akan dilakukan nanti. Ya, benar. Nanti nilai itu akan diakumulatif antara nilai diskusi, ya, psikomotor, dan juga nilai kemampuan siswa dalam memahami tema yang kita pelajari, berarti nilai kognitifnya, dan juga akan saya kaitkan dengan nilai-nilai sikap siswa ketika melakukan kegiatan belajar mengajar. Baik, terima kasih Pak Usaini. Saya pikir ya ini observasi yang sudah kita lakukan. Alhamdulillah saya pikir ini sudah terarah percakapan kita. Nanti semoga apa yang Bapak sudah rencanakan di kali ini, insya Allah nanti di kelas bisa berjalan dengan lancar dan anak-anak juga bisa senang ketika pembelajaran berlangsung. Baik, Pak Usaini, terima kasih. Saya pikir sampai di sini percakapan pra observasi kita. Sampai ketemu nanti kita di observasi kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Ada yang kaget? Ada. Siapa? Najwa. Siapa lagi? Satu orang ya. Kita doakan semoga Najwa cepat sembuh ya. Jadi sebelum kita belajar materi hari ini, kita terlebih dahulu seperti biasa berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi
kita baru saja melalui bulan Agustus hari kemerdekaan. Jadi masih ingat materi yang minggu kemarin tentang disintegrasi? Sebelum kita lanjutkan materi hari ini, disintegrasi itu adalah pemberontakan atau pekerjaan suatu bangsa. Jadi kita sebagai siswa harus selalu berusaha berjuang dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Jadi kita lanjutkan materi hari ini tentang PKI Madiun. Ada yang tahu apa itu PKI? Tahu. Tahu? Oke, silakan Ehat. Pemberontakan PKI Madiun adalah Oke, ada yang bisa bantu? Saya. Ada yang bisa bantu? Oke. Jadi PKI Madiun adalah PKI yang terjadi di Madiun di Indonesia. PKI itu 2 kali. Kalau yang Madiun terjadi pada tahun 1948. Itu PKI yang pertama sekali terjadi. PKI itu artinya apa? Partai Komunis Indonesia. Komunis itu apa artinya? Komunis adalah suatu aliran yang tidak mempunyai Tuhan. Ya. Atau dengan kata lainnya ateisme. Ada yang tahu negara apa saja negara komunis yang ada di dunia? Korut. Iya, negara-negara komunis yang ada di dunia. Ada yang tahu? Israel, Rusia, oke, apa lagi? Korut. Oke, Amerika, Korut. apa lagi? Korut. Ada yang tahu lagi? Korea Utara, oke, oke, Korea Selatan, Jepang. Secara teori, secara pendeklarasian, itu negara-negara komunis ada Rusia, Rusia benar, ada Cina, ada Vietnam, ini secara teori pendeklarasian amandemen. Tapi secara fakta semua negara-negara yang menjalankan roda pemerintahannya secara kejam dengan cara melakukan penjajahan di atas dunia, itu bisa kita katakan negara komunis. Jadi Israel bisa kita bilang negara komunis karena dia lebih kejam dari komunis. Amerika bisa kita katakan negara komunis karena dia lebih kejam dari komunis. Kita kembali ke pokok permasalahan komunis yang ada di Indonesia. Ada yang tahu enggak? Kenapa di Indonesia yang negara mayoritas Islam, yang negara berdasarkan Pancasila, yang secara terang-terangan mengantisipasi terhadap aliran komunis, kenapa bisa terjadi? Apa kira-kira penyebabnya atau latar belakang terjadinya komunis di Indonesia baik tahun 1948 maupun 1965?
komunis yang ada di Indonesia? Apa? Oke. Karena ketidakadilan. Oke, bagus. Kenapa lagi? Ketidakadilan, bagus. Ada lagi? Adanya. Oke, makasih pada Ratu. Semua hal-hal yang terjadi pada suatu negara yang menyebabkan ketidakseimbangan sehingga melahirkan pemberontakan, faktor utama, faktor kuncinya adalah keadilan. Seperti ada pemberontakan RMS, ada pemberontakan Permusta, ada pemberontakan PRRI, ini faktor utamanya adalah ketidakadilan. Tapi untuk komunis itu beda halnya. Karena apa? Karena komunis ini, komunis komunis ini lebih berlandaskan kepada paham, cara pikir, pandangan, agama, kepercayaan, ideologi. Jadi ada suatu keinginan dari negara-negara pencetus komunis. Negara pencetus komunis itu ada yang tahu? Siapa? Sewaktu komunis lahir di Uni Soviet dan bapak komunis itu Lenin, ada suatu keinginan dari negara-negara komunis ini untuk mengkomuniskan semua negara. Jadi mereka juga berpikir seperti kita orang Islam berpikir. Gimana orang Islam berpikir? Mengislamkan semua negara. Orang Kristen mengkristenkan semua negara. Orang Yahudi sama juga. Orang Hindu sama juga. Tapi yang jadi masalah komunis ini adalah suatu aliran yang bertentangan dengan paham-paham keagamaan semua negara. Kenapa? Karena landasannya mereka tidak punya Tuhan. Oke, ini sedikit pemaparan tentang komunis yang ada di Indonesia dan komunis yang ada di dunia. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, udah paham? Alhamdulillah. Jadi untuk sesi selanjutnya Bapak sediakan waktu 20 menit untuk tugas kelompok. Oke, silakan. Ya, latihan kelompok silakan dikerjakan. Nanti 20 menit sesi pemaparan presentasi mewakili kawan-kawannya satu kelompok. Jadi indikator yang kalian bahas dengan kawan-kawan kalian, yang pertama adalah indikatornya. Oke, indikator atau soalnya.
Ada 3 indikator atau soal atau pertanyaan yang saya bahas, diskusikan. Yang pertama latar belakang PKI, yang kedua tujuan PKI, yang ketiga tokoh-tokoh PKI. Oke, silakan kerjakan. Nanti pas presentasi mobil satu orang. Iya, ya, mewakili kelompok 1 orang. Satu orang jangan. Ya, 1 orang aja. Kita tanya kelompok. Ya, nanti tanya jawab seperti biasa. Ya. Satu kelompok, satu tugas. Nanti mewakili 1 orang dalam presentasinya ke depan. PKI aja boleh, PKI Madiun boleh.
Oke, silakan maju kelompok pertama yang diwakili oleh Safira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya kebetulan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai tentang DKI Madiun 1948, di mana anggotanya saya sendiri Safira, Siti Haliza, Najwa Fazali, dan Ilham. Jadi saya membahas tentang latar belakang PKI Madiun 1948. Latar belakang terjadinya pemberontakan PKI Madiun 1948 adalah karena adanya kekecewaan terhadap hasil perjanjian Reville yang disepakati pada 12 Januari 1948. Tujuannya, pemberontakan PKI Madiun merupakan sebuah gerakan yang bertujuan mewujudkan pemerintahan yang sah dan mengganti landasan negara. Dan tokoh pemberontakan PKI yaitu Musuh dan Amir Syarifuddin. Baik, apakah ada teman-teman ada pertanyaan? Ada. Oke, silakan Keila. Jadi, Ya, berdiri memberikan pertanyaan. kami dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1. Sebelumnya saya kayak kedua ingin bertanya apa yang memicu pemberontakan PKI ini. Baik, saya terima pertanyaan dari Kaila. Jadi pertanyaannya adalah apa yang memicu pemberontakan PKI Madiun? Jadi jawabannya propaganda anti rela dan ketidakpuasan militer. Bisa diterima? Satu lagi, mengapa Madiun dipilih sebagai lokasi pemberontakan pada tahun 1948? Baik, jadi jawabannya Madiun merupakan wilayah yang strategis. Madiun sudah memiliki lapangan udara dan terdapat banyak negeri. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Baik, saya tutup sekian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kita ucapkan kepada kelompok 1 yang diwakili oleh Safira. Presentasinya cukup bagus. Dan terima kasih juga kepada kawan-kawan semua yang telah memberi aplaus kepada kelompok 1. Oke, selanjutnya ada kelompok lain yang ingin mempresentasikan. Mungkin silakan kelompok 2 yang diwakili oleh Kaita dan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok 2 yang beranggotakan Nazrul Syifa, Zulekha Isma, dan Zian Farafik. Saya Kaila kedua. Baik, pada kali ini saya akan memaparkan presentasi
Silakan kelompok 3 sudah siap? Oke, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan tiga kelompok. Yang pertama latar belakang PKI adalah pemindahan Syarikat Islam SI menjadi dua kubu, yaitu SI merah tulis dan SI putih adalah yang kedua tujuan PKI adalah menggeser politik nasional ke arah yang lebih sesuai dengan pandangan PKI yang mencakup redistribusi kekayaan, reforma agraria, dan penghapusan kapitalisme. Pertanyaan nomor 3, tokoh-tokoh PKI. Pendiri komunis Indonesia adalah Nevis Sarien dan tokoh-tokoh pemberontakan PKI Madiun ada Musso, Sunaun, Amir Syafruddin, Misbah, dan lain. Ya, ada pertanyaan? Saya dari kelompok 1 yang mewakili pertanyaan tersebut. Mengapa PKI dilarang di Indonesia? Apa alasan dasar hukumnya? Jawabannya dari pertanyaan tersebut adalah sebab sifat PKI memusuhi agama dan tokoh-tokoh agama dan bahkan anti dengan Pancasila. Karena itu orang-orang yang berpaham komunis tidak boleh tinggal dan hidup di Indonesia karena ideologi mereka tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang 1940. Ada yang bertanya lagi? Ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita ucapkan kepada Ratu mewakili kelompok 3. Jadi sebelum kita tutup pelajaran kita hari ini, terlebih dahulu kita akan menarik kesimpulan dari diskusi hari kita hari ini. Oke, ada yang bisa mengambil kesimpulan dari diskusi kita hari ini? Oke. Kesimpulan? Oke, siapa yang bisa mengambil kesimpulan? Komunis adalah aliran ateisme. Oke, ada yang bisa menambahkan kesimpulan yang kedua? Komunisme adalah musuh bangsa. Oke, silakan, Kayla. Dan kita simpulkan dari pelajaran peristiwa gerakan PKI Madiun adalah tentang nilai nasionalisme, persatuan dan kesatuan. Karena dengan adanya nilai tersebut, Indonesia berhasil menumpas gerakan yang berupaya mengganti ideologi Pancasila menjadi komunisme. Oke, bagus. Terima kasih, Kayla. Kedua, nilai nasionalisme mampu mengatasi aliran PKI. Oke, ada yang bisa menambahkan kesimpulannya? Oke, yang ketiga, siapa yang bisa menambahkan kesimpulan belajar kita hari ini? Oke, silakan, Safira. Jadi, ini kesimpulan tentang pemberontakan PKI di Madiun 1948 adalah bahwa pemberontakan ini dipicu oleh pergerakan politik antara PKI
Oke, terima kasih. Safira. Jadi kesimpulannya adalah penyebab terjadinya PKI di Indonesia karena adanya ketegangan politik antara Amir Sarifuddi dengan pemerintah Indonesia. Oke, ada yang menyimpulkan? Satu lagi mungkin? Apa kira-kira? Pelajar harus selalu belajar sejarah untuk tahu melawan aliran PKI. Oke, sekianlah materi kita hari ini. Terima kasih kepada siswa-siswa semua karena begitu semangat belajar. Semoga menjadi bekal untuk masa depan kalian. Sebelum kita tutup, kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Doa dimulai. Oke, demikianlah pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Bapak ucapkan terima kasih. Hati-hati di jalan. Salam sama orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini kita sudah selesai melakukan observasi di kelas. Baik, bagaimana perasaannya hari ini Pak Usaini? Ya, alhamdulillah senang, sehat. Apalagi setelah tadi melakukan pembelajaran di kelas. Di kelas, iya. Apalagi anak-anak sangat antusias belajarnya. Jadi ada suatu kepuasan ya kita sebagai guru apabila dalam proses belajar mengajarnya respon siswa sangat bersemangat. Jadi kita melihatnya ada hal-hal yang dia pahami walaupun mungkin ada 1-2 orang siswa, betul, siswa. dalam proses belajar mengajar saya lihat tadi agak lalai dengan dunia sendiri mungkin. Iya. Mungkin ada permasalahan dia di rumah yang terbawa dalam proses belajar mengajar. Oke. Jadi tadi memang sepertinya ya antusias anak-anak dalam belajar itu udah muncul ya. Iya. Udah apa namanya terlihat memang mereka menikmati pelajaran, terus nampaknya juga target yang ingin dicapai sebelum kita pra-observasi itu sepertinya juga berjalan dengan maksimal. Nah, menurut Pak Usaini ini ada nggak kira-kira hal-hal yang belum efektif selama tadi pembelajaran sedang berlangsung? Iya, benar. Secara keseluruhan memang proses belajar mengajar tadi sudah lumayan bagus. Tapi ada beberapa siswa saya lihat mungkin dia punya permasalahan di rumah
atau apa mungkin dia kurang istirahat. Hmm. Jadi dalam proses diskusi dengan kawannya, dia agak kurang semangat, Kurang semangat, atau ya. kurang respect ya. Jadi itu mungkin akan menjadi PR bagi saya. Jadi sebelum proses belajar mengajar, saya harus melakukan pendekatan Iya. kepada siswa-siswa agar siswa siap untuk belajar dan meninggalkan masalah-masalahnya yang dibawa dari rumah. ya. Ya, Oke, benar-benar. oke. Ini berarti pertama itu masalah anak-anak karena ada problem pribadi sehingga dia kurang aktif Ya, benar. di pembelajaran dan diskusi, mungkin dia nggak sama seperti teman-teman lain Ya, yang bertanya dan menjawab dan seterusnya. Selain siswa kurang aktif ini, menurut Pak Usa ini masih ada nggak kira-kira permasalahan lain? Mungkin tadi saya belum puas 100%, karena saya lihat pemahaman anak-anak tidak mencapai target yang ingin saya capai. Ya. Mungkin saya harus ke depannya harus punya strategi baru yang akan saya lakukan dalam proses belajar mengajar yang mampu membantu proses belajar mengajar mencapai ya walaupun tidak 100%, mungkin barang 95%. Baik, terima kasih luar biasa ya Pak Usa ini udah selain bisa melihat kualitas anak-anak, juga bisa memperlihatkan bahwa memang Bapak benar-benar merasakan bagaimana kejiwaan daripada anak-anak di kelas gitu. Memang sebenarnya ya jadi guru memang idealnya seperti itu ya. Karena kan dengan kita mengenal anak-anak dengan baik, memahami keadaan mereka, jadi kita tahu bagaimana strategi kita untuk bisa mengajar dia biar dia memahami materi-materi yang kita sampaikan. Ini yang saya tulis ada setidaknya dua nih. Ada dua masalah yang tadi Pak Usa ini sudah sampaikan. Pertama, kurangnya aktifnya siswa, masih ada yang terbawa suasana di rumah mungkin ya. Terus yang kedua, pemahamannya siswa ya masih belum sesuai dengan target yang direncanakan. Nah, ini ke depan nih menurut Pak Usa ini apa strategi atau langkah-langkah tindak lanjut dari permasalahan yang menurut Pak Usa ini tadi ada itu? Oh ya, pertama nih mengenai keaktifan nih, gitu coba. Ya, gimana kira-kira? Nanti rencana saya ke depan, saya belajar dari pengalaman proses belajar mengajar hari ini. Iya. Saya sebelum terjadinya proses belajar mengajar, saya harus terlebih dahulu memastikan siswa dia sudah siap untuk menjalani proses belajar mengajar. Dia harus sudah meninggalkan semua permasalahan dia di rumah untuk tidak dibawa dalam proses belajar. Itu yang pertama. Yang kedua, nantinya saya akan mencoba merolling siswa-siswa antar kelompok biar adanya siswa-siswa yang mempunyai kemampuan di atas rata-rata merata di setiap kelompok. Yang nantinya akan menjadi pilar project untuk menyemangati kawan-kawannya dalam berdiskusi. Alhamdulillah, luar biasa.
Jadi selain ini ada lagi kira-kira Pak Usaini yang ingin disampaikan apa namanya dari percakapan kita pra observasi ini. Ya, alhamdulillah dengan adanya diskusi ini Nah, menjadi suatu introspeksi bagi saya bahwa nanti ke depannya saya harus bisa mengajar siswa lebih baik, ya. Karena kadangkala kita merasa bahwa suatu proses belajar mengajar itu sudah berjalan sempurna, tapi tanpa adanya guru atau kawan sejawat yang melakukan supervisi, ya. Itu kita guru kadang-kala merasa bahwa kita sudah mengajar sempurna. Tapi dengan adanya diskusi ini, saya menyadari bahwa kita guru harus selalu tidak merasa puas dengan sistem pembelajaran yang kita lakukan sehari-hari. Ya. Baik, dan saya pikir ini juga bisa menjadi apa namanya kesimpulan umum ya, kesimpulan umum apa yang kita dapatkan dari proses ini, karena memang ini kalau kita jalankan dengan sebenar-benarnya, sebenarnya dia memang ada manfaatnya. Karena memang kalau kita melakukan observasi, kemudian pra-observasi, pasca observasi dengan cara yang saling menghargai, dengan cara yang saling memahami, bertukar pikiran, saya pikir di kelas juga akan lebih bagus ya. Baik Pak Usaini, saya pikir ini percakapan kita yang panjang setelah melakukan pasca observasi. Harapannya ke depan apa yang tadi Bapak udah sampaikan, bahwa Bapak udah merasa ada sesuatu yang perlu diperbaiki, tapi insya Allah akan diperbaiki di masa akan datang. Semoga apa yang Bapak sudah niatkan menjadi menjadi mudah untuk dipraktekkan di masa akan datang. Ya. Baik, Pak Usaini, terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Selama beberapa jam ini kita ngobrol untuk bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa jalan yang dilakukan selama observasi ini ada hal-hal yang positif yang bisa kita petik. Oke, terima kasih Pak Usaini. Mohon maaf selama kita berdiskusi mungkin ada kata-kata saya yang salah. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.